tadi terkait dengan agenda hari ini Bang tadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Jadi agenda hari ini sesuai jadwal persidangan hari ini adalah panggilan para pihak. Hari ini kami hadir selaku kuasa hukum dari penggugat. Agak keras Bang. Hari ini kami hadir selaku kuasa hukum dari penggugat. Tapi tadi dari tergugat tidak hadir. Ya, jadi acara selanjutnya sidangnya ditunda untuk panggilan lagi para pihak untuk yang kedua. Raisa sendiri kenapa nggak datang, Bang? Ya, memang sudah dikuasakan kepada kami. Kalau yang bersangkutan tidak hadir, memang itu sudah fungsinya kami. Tapi kegiatannya apa kami kurang tahu. Termasuk pada saat nanti tahap mediasi. Nah, itu nanti dalam perjalanannya setiap update persidangan kan akan kami komunikasikan. Nah, tapi pada prinsipnya sudah dikuasakan, sudah diwakilkan. Nanti seperti apa kita lihat aja nanti persidangannya. Ada komunikasi sama pihaknya Hamis nggak? Sampai saat ini tergantung dari kalau yang bersangkutan yang hadir tentu kan bisa dilaksanakan mediasi. Tapi kalau misalnya persidangan yang tidak hadir pihak tergugat, nanti kami serahkan kembali kepada majelisnya. Bang, ada yang ingin mengajukan gugatan tersebut, apakah benar karena adanya orang ketiga, Bang? Nah ini baik, oke. Mungkin sebelumnya izinkan kami selaku kuasa hukum menyampaikan hal yang prinsip ya. Jadi kami ini sebagai kuasa hukum juga punya komitmen dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan klien. Jadi segala sesuatunya yang menyangkut materi perkara ataupun kondisi rumah tangga kami tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawabnya. Jadi mohon maaf, semoga itu bisa diterima dan dipahami oleh rekan-rekan sekalian ya. Bang, terkait dengan kasus ini sementara ini Raisa sendiri sama Hamis masih tinggal serumah nggak sih Bang? Nah itu dia tadi, balik lagi mohon maaf, itu kan konteksnya pribadi, privasi, kami nggak bisa jawab, mohon maaf sekali. Tapi untuk anak sendiri mungkin seperti apa, Bang? Sama juga itu merupakan materi ya, mohon maaf sekali kami tidak bisa jawab, kami tidak punya kapasitas untuk bisa menjawab. Jadi sekali lagi harta gunung gini Bang. Sama Raisa sendiri, Bang. Gimana? Kalau begitu apa yang mau disamain sama Raisa sendiri, Bang? Saat ini kami cuma sesuai dengan kan klien kami sudah memberikan ya juga teman-teman juga sudah bisa lihat postingannya bahwa ada surat pernyataan bersama. Di situ kan juga message-nya jelas sekali, mohon hargai ruang privasi dan mohon doanya yang terbaik. Jadi kalau dari kami selaku kuasa hukum juga ya teman-teman bisa nanti mengikuti acara persidangan ya, tapi terkait materi tentunya kami punya kewajiban untuk bisa melindungi itu dan kami tidak bisa. Bang, terkait dengan materi sendiri selain mengajukan gugatan ada pengajuan hak gonogini sama anak-anak. Ya itu termasuk itu materi, mohon maaf sekali kami tidak bisa sampaikan. Mohon maaf sekali benar. Tapi Raisa sehat kan Bang? Alhamdulillah. Kemarin kayaknya masih manggung, dari kegiatannya masih aktif seperti biasa. Bang, poin utama dari kesepakatan bersama itu apa, Bang? Kesepakatan bersama? Nggak ada kesepakatan bersama. Surat terbuka yang kemarin disampaikan. Oh, surat terbuka. Baik. Surat terbuka intinya begini. Sebenarnya gini, itu juga ada backgroundnya. Kan kami ini dari kuasa hukum sebelumnya memang sebelum mengajukan gugatan ini sudah berkoordinasi dan juga sudah mengajukan surat permohonan agar sebenarnya mohon perkaranya ini tidak terpublikasi. Tapi pada waktu kami mengajukan gugatan di hari itu juga kan bocor. Sampai akhirnya ya sudah, tentu ini masyarakat bertanya-tanya sampai akhirnya yang bersangkutan para pihak membuat surat pernyataan. Intinya adalah menurut kami adalah itu mohon supportnya sih. Mohon supportnya dan juga mohon dihargai ruang privasinya terhadap perkara ini karena bagaimanapun juga ini adalah sifatnya pribadi, rahasia dan sidangnya pun juga tertutup. Jadi apa yang menjadi kondisi rumah tangga tidak dalam kapasitas para pihak maupun kami untuk bisa mengungkapkannya kepada publik. Termasuk pertimbangan psikisnya anak sendiri. Seperti itu, efek dari pemberitaan. Ya, Mbak, teman-teman juga tahu memang yang para pihak juga punya anak, masih punya anak bawah umur. Kemudian juga ya ibu dari penggugat kan juga saat ini juga sedang sakit gitu ya. Jadi mungkin salah satunya mungkin pertimbangannya itu ya. Tapi intisarinya adalah bahwa namanya perkara perceraian juga rumah tangga seseorang adalah memang sifatnya pribadi, rahasia. Itu esensinya itu kan, makanya sidangnya juga dilakukan secara tertutup. Bang, tapi cukup mengganggu nggak sih mungkin untuk Raisa sendiri gitu dengan pemberitaan yang ada keluhan itu nggak sih mungkin?
Aduh, itu nanti kalau saya jawab mewakili perasaan seseorang, kondisi seseorang salah juga. Jadi kami memilih untuk tidak menjawab itu. Kami nggak bisa jawab. Tidak tahu pastinya seperti apa. Raisa sendiri yang klarifikasi terhadap isu bahwa orang ketiga itu bang, karena kan gini bang, Raisa kan percaya bocor nih, terus akhirnya sekarang ungkap. Nah, kan efek dari dugaan tersebut kan akan berimbas sama Raisa ya sama Hamis ya, mungkin nanti akan pasti terlalu nggak sih bang? Ya, untuk saat ini juga segala rumor, kami juga himbau ke masyarakat ya. Untuk saat ini segala rumor atau mungkin ada postingan-postingan, spekulasi terhadap kondisi rumah tangga itu kan selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar. Jadi saat ini memang tidak ada juga keinginannya dari para pihak untuk bisa mengungkapkan atau memberikan statement karena dari pernyataan terakhir surat terbuka itu sudah cukup. Jadi membiarkan semuanya dibias. Ya selama memang tidak ada hal yang perlu klarifikasikan dijawab ya itu berarti kan tidak benar. Bang Abdi surat terbuka itu adalah penegasan bahwa mereka sudah sepakat untuk berpisah seperti itu. Iya, jadi memang saat ini kondisinya memang perpisahannya secara baik-baik. Para pihak juga sudah dalam tahap situasi memang sudah berdamai dengan dirinya masing-masing ya, sampai akhirnya dikeluarkan statement itu. Jadi memang balik lagi ya, intisarinya adalah terkait gugatan ini mohon doanya aja yang terbaik buat para pihak agar sidangnya lancar dan hasilnya baik. Komunikasi di antara mereka seperti apa bang? Komunikasi di antara mereka seperti apa? Sampai sejauh ini? Komunikasi, aduh saya mohon maaf kami kurang tahu juga komunikasi. Kalau abang sendiri ada rencana mungkin komunikasi sama pihak Hamis tuh terkait dengan hal ini bang? Kalau kami saat ini secara formalitas kuasanya kan atas nama Mbak Raisa. Jadi kalau selama diizinkan tidak tertutup kemungkinan. Berarti memang belum ada komunikasi Sejauh ini ya? Ya sejauh ini kami ya balik lagi kami hanya kuasa dari penggugat. Selama artinya tidak bisa jadi satu kuasa menjadi dua pihak gitu ya. Jadi selama diizinkan untuk bisa buka akses atau berbicara ya kami akan melakukan itu. Tapi kembali semua tergantung prinsip. Tapi ada permintaan nggak sih bang dari Raisa sendiri untuk abang untuk menghubungi Hamis sendiri untuk bicara hal ini? Sampai saat ini tentunya kami bisa nanti melangkah kalau nanti sudah ada juga komunikasi awalnya dulu nih dari prinsipalnya gitu. Tidak bisa kami langsung melakukan sesuatu, jadi nanti kalau sekiranya dalam perkembangannya ada hal-hal yang perlu dibicarakan ya kami akan menanggapi. Bang, kembali ke rumor itu sendiri, kenapa posisi Raisa ada nggak sih mungkin sikap dari Raisa yang mau mengusut masalah ini, membawa orang-orang yang Pak Fox segala macam mengenai Raisa? Saat ini sih fokusnya adalah persidangannya aja Mbak. Jadi hal-hal lain di luar persidangan itu tidak menjadi fokusnya ya. Jadi mungkin itu saat ini dikesampingkan. Belum ada pembicaraan sama sekali? Belum. abang untuk nanti dihadirkannya saksi-saksi dari Ya. pihaknya Raisa. Siapa yang akan dihadirkan? Belum. Kita nama-namanya sudah ada, tapi kan itu kan tentunya nanti apakah memang itu sudah final atau tidak itu nanti. Panggilan kan Keluarga. sudah untuk kedua belah pihak kan ya. Ha? Raisa wajib hadir kah atau gimana? Ya, kalau sebenarnya kan sudah dikuasakan kepada kami, tapi tentunya ada himbauan untuk prinsipal hadir. Himbauan. Sidang kapan lagi bang? Sidangnya tanggal 17. Bang, sorry tadi menyiapkan saksi berarti dari pihak keluarga atau dari teman-teman dekat juga ada bang? Nah, jadi kategori saksi itu bisa keluarga, bisa teman, atau siapapun yang tahu ya, yang melihat mengalami sendiri. Jadi saat ini belum diputuskan, tapi kategorinya itu. Ada berapa Orang orang? nama yang disiapkan tadi itu termasuk keluarga dan teman? Iya, termasuk itu. Jadi memang circle-nya itu, lingkupnya itu. Sip. Bang, berarti Raisa sama sekali nggak akan datang ke sidang, Bang? Sampai saat ini memang seperti itu ya, diwakilkan oleh kami. Tapi tetap manggung.
Manggung tetap. Makanya hadir, kalau manggung hadir. Sidang di panggung. Bang, tapi untuk masalah ini sudah berapa lama sih Bang bergulirnya Bang sampai akhirnya diputuskan untuk sepakat berpisah secara baik-baik tadi? Ya, aduh, kembali lagi itu kan menyangkut materi. Ya, itu hal-hal yang pribadi sekali, rahasia sekali. Kami tidak dalam kapasitas menjawab itu, Mbak. Mohon maaf. Agenda berikutnya bang. Agenda berikutnya masih panggilan para pihak. Putra Lubis. Kalau besok Faisal nggak datang lagi, udah lanjut apa gimana? Itu kami kembalikan ke majelis. Bang, Allah. Terima kasih Bang Putra ya.